Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan kembali lagi belajar tentang akuntansi di topik kertas kerja atau worksheet. Nah, sebelumnya Ibu Nah, di sini em, yang perlu kita siapkan itu adalah kolom kertas kerjanya, terus tabel ayat jurnal penyesuaian yang sudah dikerjakan, dan juga kemarin itu yang Ibu suruh kalian itu bikin yang namanya neraca saldo, ya. Jadi di sini neraca saldonya sudah Ibu pindah ke kolom neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini kolom pertama sekali yang ada di kertas kerja, ya. Oh iya, sebelumnya Ibu mau kasih tahu, setiap kita memulai lembar kerja dalam akuntansi, jangan lupa untuk buat judul, nama perusahaannya apa. Di sini kebetulan bengkel, jadi bengkel abadi. Terus kita mau bikin lembaran kerja apa, di sini kita mau bikin kertas kerja, makanya namanya kertas kerja, dan periodenya yaitu per 31 Desember 2016. Nah, setelah itu dari neraca saldo tersebut yang tadi ya, kita pindah ke kolom neraca saldo sebelum disesuaikan ini tinggal ciplak aja ya, maksudnya ciplak tinggal dipindah aja tanpa ada perubahan apapun. Kalau yang di debit di posisi debit dan yang di kredit posisi kredit. Setelah itu kita totalkan semuanya. Nah, kalau dia sama totalnya masing-masing ini, berarti itu sudah benar ya, atau bisa disebut dengan balance atau seimbang. Nah, sekarang kita mau buat yang namanya AJP atau mengisi kolom AJP atau ayat jurnal penyesuaian ini. Nah, untuk mengisi kolom AJP ini yang warna orange ini, kita pindahkan dari tabel ayat jurnal penyesuaian yang sudah sebelumnya kita buat. Nah, kan kamu sudah punya ya masing-masing ya. Di sini Ibu berikan contoh dengan soal yang berbeda. Jadi nanti untuk latihan kamu kerjakan yang sudah ada itu ya. Nah, jadi di sini cara mengerjakan atau memposting atau memindahkan ayat jurnal penyesuaian ke kolom kertas kerja yang di bagian AJP, itu caranya adalah kita pindahkan saja sih sebenarnya ya. Kita lihat nomor 1 ya. Dari nomor 1 itu, dari nomor 1 ini nama akunnya adalah beban kerugian uang palsu dan yang di kreditnya kas gitu. Jadi nomor 1 ini ada 2 akun ya, debit dan kredit. Yang debit itu beban kerugian uang palsu dan yang di kredit itu kas. Nah, masing-masing 500. Nah, sekarang kita pindah dulu yang 2 ini ke kolom AJP. Nah, sekarang kita lihat beban kerugian uang palsu ada di sini atau tidak. Nah, sekarang kita cek. Oke, ini dihapus dulu ya. Tadi udah Ibu kerjakan, tapi Nah, di sini kita cek dulu nih. Ada nggak di antara nama akun ini beban kerugian uang palsu? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, akun ini kita taruh di bawahnya. Jadi ditaruh baru gitu ya, ditaruh baru. Dan nilainya itu 500 di debit, jadi kita juga buat di debit. Tapi ingat ya, kita tuh khusus mengisi AJP, jadi jangan pernah lewat dari kolom orange ini. Karena dari debit 500, jadi sekarang itu isi juga 500 di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi kas. Kasnya di kredit 500. Oke, di kolom ini ada kas atau tidak? Ada ya, di sini kas. Nah, kalau ada, nggak perlu isi di bawah ini. Pokoknya di bawah ini tempat-tempat yang nama akunnya belum ada ya. Kalau sudah ada, tinggal isi di bagian akunnya aja. Kas kan paling pertama nih, ikutin ininya, barisnya. Tadi dia kredit 500. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dipindah kedua-duanya, jangan lupa diberi tanda ya. Mau dicentang, mau dikasih tanda apa, terserah. Yang penting sebagai tanda bahwa itu sudah kita pindahkan. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal nanti. Kalau semuanya sudah dicentang atau sudah diwarnai nanti ya, kan kita tahu bahwa oh semuanya sudah dipindah kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu beban perlengkapan dan perlengkapan kantor. Nah, sekarang beban perlengkapan dulu ya. Posisinya di debit dengan nilai 8.500. Beban perlengkapan apakah ada di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tinggal pindah. Kita tinggal tambahkan maksudnya. Di bawahnya ya. Beban perlengkapan, nilainya itu 8.500
di posisi debit, jadi deretan ini. Nah, habis itu yang dikreditnya perlengkapan kantor sebesar 8.500. Perlengkapan kantor apakah ada di akun-akun bagian ini? Oke, ada ya, perlengkapan kantor sebesar 8.500, jadi kita tidak perlu bikin nama akun baru, tinggal kita pindahkan saja nilainya di kredit 8.500. Nah, setelah itu, setelah semua dipindah, kita kasih tanda warna kuning. Oke, ya, ada kesalahan. Nah, sekarang sudah kita tandain ini ya, tandain kuning ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini kita lihat yang beban penyusutan peralatan debit 15.000 ya. Di sini kita lihat apakah ada beban penyusutan peralatan di sini. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita tinggal menambahkan di bawahnya. Oke, ini sebentar ya. Beban penyusutan peralatannya itu 15.000 di posisi debit. Oke, dan sekarang kita masuk ke akumulasi penyusutan peralatan yang dikredit 15.000. Coba lihat di sini apakah ada akumulasi penyusutan peralatan. Ternyata tidak ada, makanya kita bikin atau kita tambahkan yang baru ya, akumulasi penyusutan peralatan sini. Nilainya itu 15.000 juga tadi ya. Buka pas aja ya dari sini ya, dan posisinya di kredit. Oke, berikutnya kita kasih tanda. Nah, sekarang kita masuk ke 4, yaitu beban iklan dan iklan dibayar di muka. Nah, beban iklannya ini adalah 600 dan iklan dibayar di mukanya kredit 600 juga. Sekarang kita lihat beban iklannya 600 ini, apakah ada beban iklan di sini? Tidak ada ya, karena tidak ada, makanya kita tambahkan lagi di bawah. Oke, nilainya itu adalah 600 di debit ya. Sekarang iklan dibayar di muka 600, apakah ada iklan dibayar di muka? Oke, ternyata ada ya di sini. Makanya kita taruh aja di deretannya, tapi di kredit yaitu 600. Kita berikan tanda. Oke, sekarang nomor 5, yaitu pendapatan sewa sama sewa diterima di muka. Coba lihat pendapatan sewanya 36.000. Apakah ada pendapatan sewa di sini? Tidak ada ya, karena tidak ada, makanya kita tambahkan saja di bawahnya pendapatan sewa sebesar 36.000. Nah, sekarang kita lihat lagi sewa diterima di muka, yaitu 36.000. Sewa diterima di muka ternyata ada di sini ya. Jadi kita tidak perlu tambahkan, yaitu 36.000 di kredit. Oke. Nah, sekarang yang nomor 5 sudah kita pindahkan, jadi kita berikan tanda kuning. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu caranya. 6, 7, 8 juga caranya sama ya, seperti itu. Nah, di sini yang nomor 6, 7, 8 sudah Ibu masukin ya, tapi nggak Ibu rekam. Jadi takutnya durasinya terlalu panjang. Yang penting kalian udah tahu cara pindahnya gimana ya. Nah, sekarang kita tambahkan yang bagian debit dan bagian kredit kita sama-sama tambahkan ya. Sekarang yang bagian debit dulu. Karena Ibu pakai Excel, jadi Ibu pakai rumus aja. Kalau kalian kan di buku, jadi harus manual ya. Itu 72.000. Nah, sekarang kita lihat yang bagian kredit. Oke, di bagian debit dan kredit ternyata sama ya. Dan kalau kita lihat juga di kolom di tabel jurnal penyesuaian,
totalnya juga sama-sama 72.000, berarti sudah benar kita pindahkan ke sini. Oke, kira-kira gitu cara mindahinnya, gimana? Ngerti ya? Nah, berikutnya kita akan isi kolom neraca setelah disesuaikan. Cara mengisi neraca setelah disesuaikan, itu kita lihat selisih di setiap akun. Langsung aja ya, supaya makin ngerti. Nah, sekarang kita masuk kas dulu. Di kas, di neraca saldonya ada 100.700, terus di AJP-nya ada 500. Coba kalian lihat, di neraca saldo, posisinya di debit, sementara di AJP, posisinya di kredit. Ingat, debit ketemu kredit, diapain? Dikurang. Jadi, di kas ini, kita kurangkan 100.700 dikurang 500. Oke? Nah, karena di sini yang debit lebih gede angkanya, maka nanti posisinya pastinya di debit, gitu ya. Oke, kita kurang ya. Nah, sudah ketemu sekarang hasilnya. Coba kita lihat lagi yang ke bawah, ada piutang usaha. Piutang usaha ini di neraca saldo sebelum disesuaikan 35.000. Sementara di AJP nggak ada ya. Kreditnya nggak ada kan? Di AJP tidak ada, kosong juga. Nah, karena itu 35.000 ini kita tinggal pindahkan saja tanpa ada pengurangan atau penambahannya. Karena tadi posisinya di debit, jadi di sini juga kita taruhnya di debit 35. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di neraca saldo sebelum disesuaikan itu 65.000. Sementara di AJP-nya 65.000 di debit ya, di debit. Sementara di AJP perlengkapan kantor itu yaitu 8.500 di kredit. Oke, sekarang kita lihat debit ketemu sama kredit. Berarti diapain? Dikurang. Nah, di sini yang di debitnya lebih besar ya, makanya nanti di neraca saldo setelah disesuaikan kita taruhnya juga di debit. Sama dengan ini kita kurang ya. Oke, berarti hasilnya 56.500. Nah, sekarang kita masuk lagi ke peralatan kantor. Peralatan kantor di debit 150 juta. Sementara di AJP itu nggak ada. Ya kan, nggak ada di AJP, jadi tinggal pindah aja. Karena tadi di debit, jadi di neraca saldo setelah disesuaikannya juga nilainya sama, 150.000. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang di bagian ini. Coba kita lihat dulu ya, yang mana yang sama-sama debit ya. Supaya nanti, oke, kita pakai contoh ini ya. Nanti ini juga diisi, cuma dibongkar aja. Karena tadi udah contoh-contohnya udah ada masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu deh, yang ini. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini di kredit 60.000 dan di AJP di kredit juga 4.500. Kredit ketemu kredit itu kita tambah. Ya, kredit ketemu kredit kita tambah. Hasilnya kita taruh di kolom neraca saldo setelah disesuaikan tapi posisi kredit. Ya. Berarti sama dengan 60.000 ditambah dengan 4.500 yaitu 61.500. Nanti ini nggak usah diisi ya, tapi ini harusnya diisi. Nanti kalau ibu isi semua takutnya durasinya terlalu panjang. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke yang mana nih ya, contoh yang debit-debit ya. Ini, beban gaji. Beban gaji di neraca saldo sebelum disesuaikan itu adalah 15.000. Sementara di AJP ada 2.400. Debit ketemu debit juga ditambah. Oke? Dan kita isinya di kolom neraca saldo setelah disesuaikan tapi di bagian debit. Ini ditambah. Oke, seperti itu ya. Nah, kamu kan kebetulan itu di
uh,